Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa dengan sahabat Sadik pada hari ini. Sungguh berbahagia kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan yang cukup indah, yang luar biasa pada kesempatan ini, yang digambarkan oleh Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita tahu firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Dia itulah Tuhan Yesus Kristus kita. Berarti dengan sendirinya Yesus Kristus adalah penguasa. Dia adalah anak tunggal Allah. Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menguatkan iman kita bahwa memang Yesus Kristus adalah Allah. Kita jangan ragu, kita jangan bimbang. Di luar sana orang masih ragu karena mereka tidak memiliki sepenuhnya keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kita anak-anak Tuhan yang terpilih, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Gambaran firman Tuhan yang menjadi manusia buat kita pada hari ini adalah firman itu adalah Allah yang berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kata firman Tuhan. Kedua, firman yang menjadi manusia menggambarkan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang ketiga, firman menjadi manusia berarti menggambarkan Allah sebagai penguasa yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dia adalah penguasa. Dia juga yang menjadi kehidupan kita karena Dia yang menciptakan kita. Bapak Ibu, Dia telah menjadi manusia, dan kemuliaannya ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mengapa Dia dikatakan sebagai pencipta? Mengapa Dia dikatakan sebagai penguasa atas segala sesuatu? Itulah Dia, Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Sebab itu di dalam Yohanes 1 ayat 2, 3 mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tahu kata Yesus, aku adalah terang dunia. Berarti dengan sendirinya pengakuan Tuhan Yesus buat kita bahwa Dia adalah Allah yang menjadi terang bagi dunia ini. Bapak Ibu, di sana sini orang menolak Dia karena mereka meninggikan hati mereka. Karena firman itu menjadi manusia dengan merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Tuhan Yesus yang rela dihina karena untuk mengangkat kita dari jurang maut atau jurang kebinasaan. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia adalah dari Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri.
Karena pada mulanya dia sudah jatuh ke dalam kerajaan maut, atau dia sudah jatuh ke dalam dosa karena keinginan manusia itu sendiri. Sebab itu Allah mengambil inisiatif datang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia datang dihina karena pemberontakan kita. Dia datang dihina karena ingin mengangkat kita dari belenggu kematian. Dia datang untuk menyelamatkan kehidupan kita supaya kita mendapat hidup yang kekal. Tanpa Dia tidak ada sampai kepada Bapa. Karena dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ingat, Dia akan datang kembali. Di sana, di luar sana, banyak orang yang menolak Dia sebagai Tuhan atau Allah yang kudus itu. Karena mereka menganggap diri lebih tinggi daripada Dia. Sebab itu dalam Yohanes 8 ayat 28 mengatakan, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa aku adalah Dia. Aku adalah Allah." Itu perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita yang dipilih Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah menjadi kemuliaan bagi nama Dia di dalam Yesus Kristus, kita selalu bersyukur karena kita diberikan kasih karunia yang luar biasa dari Allah. Karena Dia rela dihina karena kasih karunia-Nya. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa hanya satu-satunya kebenaran yang agung adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari kita memuliakan namanya. Nama kita sudah tercatat karena Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dia datang, mati, dan bangkit untuk kita, anak-anak pilihannya. Sebab itu barang siapa belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat manusia, mari datanglah kepada Dia. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ingat, tidak ada orang sampai ke dalam kerajaan surga menemui Allah yang kudus itu kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini adalah pegangan hidup kita. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya yang dipilihnya untuk memuliakan namanya. Sebab itu mari kita tetap teguh dalam iman kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Karena firman itu telah menjadi manusia untuk kehidupan kita. Untuk menyelamatkan kita dari belenggu maut yang tadi adalah keinginan kita sendiri. Sebab itu Dia berinisiatif untuk melepaskan kita dari maut. Dia mengangkat kita dari jurang kebinasaan menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang telah menjadi manusia dan berfirman bagi kami. Engkaulah firman yang hidup. Sebab itu Tuhan, puji syukur dan terima kasih karena Engkau sangat mulia. Engkau punya kasih karunia yang luar biasa yang hidup dalam kehidupan kami, yang mengangkat kami menjadi anak-anak kemuliaan Allah.
dan kami yakin kami mempunyai tempat di kerajaan surga yang kekal yang Engkau sudah siapkan bagi kehidupan anak-anak-Mu yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.